Oke, sekarang kita akan bahas analisa ISLAM dan ADAS dari sisi makroekonomi syariah. Seperti yang kita tahu saat ini, di dunia ini sedang terjadi COVID-19. Di Indonesia tentunya juga terjadi COVID-19. Nah, COVID-19 ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi menurun, semakin menurun. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, tentunya Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tidak bisa hanya berdiam saja tanpa mengambil kebijakan. Nah, makanya itu Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansif. Seperti yang sudah kita pelajari di ekonomi umum, kebijakan moneter itu dibagi menjadi dua. Ada kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Apa bedanya? Kebijakan moneter ekspansif digunakan untuk mengatasi gap resesi dan kebijakan moneter kontraktif digunakan untuk mengatasi gap inflasi. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun, tentunya Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter ekspansif. Nah, dalam perekonomian Islam, sektor perbankan tidak mengenal suku bunga. Nah, dalam Islam suku bunga itu adalah riba. Jadi diharamkan. Maka dari itu, ekonomi Islam tidak menggunakan instrumen suku bunga. Lalu bagaimana mengelola kebijakan moneter dengan ketidakadaan sistem bunga? Apakah bisa? Tentunya bisa. Dalam perekonomian Islam, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tidak mengenal dengan instrumen suku bunga yang dilambangkan dengan huruf R. Ada juga yang dilambangkan dengan huruf I. Sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian yang kita kenal dengan profit and loss sharing. Bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan. Kemudian, besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwa di Islam tidak menggunakan instrumen suku bunga. Lalu menggunakan instrumen apa? Nah, ini menggunakan instrumen ekonomi bagi hasil yang dilambangkan dengan huruf A. Semakin besar bagian bagi hasil yang akan diterima oleh investor, idealnya itu akan meningkatkan motivasi bagi investor untuk semakin banyak melakukan investasi. Secara kurva dapat dijelaskan begini. Instrumen kebijakan moneter ekspansi itu dengan meningkatkan MS, money supply, atau menurunkan ekonomi bagi hasil yang dilambangkan dengan huruf A. Nah, ketika money supply-nya ini meningkat atau MS-nya meningkat, maka MS1 bergeser menjadi MS2 seperti yang tergambar pada kurva. Nah, ini menyebabkan penurunan terhadap A dari A1 menjadi A2. Nah, penurunan terhadap A ini sehingga akan menggeser kurva LAM ke kanan bawah dari LAM1 menjadi LAM2. Kebijakan moneter ini menggeser kurva LAM ke kanan, yaitu terjadi penurunan terhadap A1 menjadi A2 dan peningkatan Y1 menjadi Y2. Karena kurva LAM-nya telah bergeser ke kanan, tentunya ini juga akan mempengaruhi keseimbangan kurva ADAS. Kalau misalkan kurva LAM yang bergeser, lalu yang akan mempengaruhi kurva AD atau kurva AS?
tentunya akan mempengaruhi kurva AD. Kenapa? Karena kurva AD bisa bergeser apabila terjadi guncangan di pasar barang dan pasar uang. Sedangkan kurva AS akan bergeser apabila terjadi guncangan di pasar tenaga kerja, di pasar input-inputnya. Nah, sudah jelas berarti karena LAM yang bergeser menyebabkan pendapatan nasional yang meningkat. Tentunya ini akan menggeser kurva AD. Kurva AD ke kanan atas dari AD1 menjadi AD2. Nah, karena menggeser AD1 menjadi AD2, tentunya akan membuat keseimbangan baru. Meningkatkan tingkat harga dari P1 menjadi P2. Nah, ini yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter ekspansif, yaitu mencapai adanya inflasi, sehingga inflasinya ini dapat dikendalikan.